Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1700 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 12, ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah perikop tentang perayaan Paskah. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab
setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan hendak menulahi Mesir dengan tulah terakhir. Tulah ke-10 yaitu kematian semua anak sulung. Baik itu anak sulung orang Mesir maupun anak sulung hewan, binatang di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan melakukan tulah itu kepada Mesir, Tuhan selalu berkata, nanti besok. Artinya, Tuhan memberikan kesempatan kepada Firaun untuk bertobat, untuk melepaskan umat Tuhan, biar mereka pergi beribadah kepada Tuhan. Tetapi lagi-lagi Firaun mengeraskan hatinya. Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan tulah terus datang. Saudara, menarik. Ketika Firaun merasa tulah itu begitu berat bagi Mesir, Firaun memanggil Musa dan Harun. Firaun meminta kepada Musa dan Harun supaya mereka berdoa kepada Tuhan dan menghentikan tulah itu. Saudara lihat, sejenak Firaun bertobat karena dia meminta supaya Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan supaya tulah itu berhenti. Sejenak Firaun itu bertobat. Tapi setelah tulah itu berhenti, dia kumat lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang seperti Firaun. Ketika Tuhan izinkan dia mengalami sakit penyakit, kebangkrutan, satu pergumulan di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya, dia bertobat. Tapi setelah Tuhan pulihkan, kumat lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat Tuhan murka kepada Firaun dan menjatuhkan tulah terakhir yang saya percaya ini memukul telak Firaun dan Mesir, kematian anak sulung. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mempermainkan Tuhan, sekarang tobat besok kumat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Tuhan bisa murka dan mendatangkan satu tulah yang akan memukul saudara dengan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Jangan tobat tomat. Sekarang tobat, besok kumat. Itu hanya mempermainkan Tuhan. Dan Tuhan membenci orang-orang yang mempermainkan Tuhan. Bertobat. Kematian anak sulung merupakan pukulan telak bagi Firaun, bagi orang Mesir. Karena anak sulung biasanya menjadi tumpuan harapan dan cita-cita keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap firman Tuhan ini begini. Tulah ke-10 ini merupakan buah yang dituai orang-orang Mesir. Karena telah membunuh anak-anak Israel di Mesir di zaman Musa waktu Musa lahir. Saudara ingat waktu Musa lahir? Ada perintah dari Firaun untuk membunuh semua anak laki-laki orang Israel. Untuk menekan angka kelahiran orang Israel di Mesir yang begitu pesat. Dan di tulah ke-10 kematian anak sulung di Mesir. Mesir menuai apa yang mereka tabur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Memang betul tidak ada yang menanam langsung berbuah, sudah tidak ada. Ada prosesnya, ada waktunya. Taburlah kebaikan, maka saudara akan menuai
di esok hari buah-buah kebaikan. Amin. Haleluya. Saya kasih contoh. Seandainya saudara menanam satu biji rambutan, saudara, dia tumbuh dan dia menghasilkan buah. Saya mau tanya, apakah dia menghasilkan buah satu biji? Tidak, saudara. Saudara lihat satu tangkai itu bisa berapa puluh dia berbuah, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari satu kebaikan yang kita tabur, itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah, bukan lagi satu, tapi beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar kebaikan Tuhan akan salurkan kepada saudara yang menabur benih kebaikan, akan menuai berjuta-juta kebaikan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Nah, kalau kita tahu apa yang kita lakukan, kerjakan sekarang ini akan kita tuai nanti, maka kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Berikan waktu, tenaga, bahkan dana saudara. Berikan yang paling terbaik. Saudara akan menuai di esok hari dengan buah-buah berjuta-juta kebaikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan memberi perintah kepada Musa dan Harun untuk disampaikan kepada semua orang Israel supaya mereka melakukannya. Yang pertama, saudara, pesan Tuhan, masing-masing keluarga, masing-masing rumah tangga harus berkorban. Masing-masing harus menyediakan satu ekor domba. Coba saudara perhatikan di ayat 3 dan ayat 4 di sana. Dikatakan, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita punya kewajiban untuk menyediakan korban buat Tuhan. Kalau saudara nggak mampu, saudara bisa nebeng ke tetangga saudara dan bersama-sama bisa join di sana. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik. Syarat domba itu di ayat 5 di situ dikatakan apa? Saya bacakan buat kita sekalian. Di ayat 5 berkata begini. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat domba yang dikorbankan itu harus jantan, tidak bercela. Kalau gambaran manusia ini tidak berdosa, artinya kudus, dan masih 1 tahun, artinya muda. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita harus berkorban. Amin. Harus berkorban. Namanya persembahan itu kan korban, saudara. Kalau saudara belajar konsep dari perjanjian lama, persembahan itu ya harus disembelih, harus mengeluarkan darah, saudara. Jadi di saat kita memberi, memang terkadang saudara, waduh, betul-betul kita bergumul, saudara. Ketika kita memberi persembahan, kita sendiri juga menderita ketika kita memberi itu, saudara, mencucurkan darah, saudara. Nah, itu baru korban yang sejati, yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau saudara berkelimpahan, terus saudara memberi, saudara nggak rasa korban itu. Saudara perhatikan, janda itu kan dia memberi persembahan 2 peser itu. Dia tahu ketika datang ke rumah Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Padahal itu kan tinggal upahnya dia, tinggal itu yang dia miliki. Tapi dia tahu firman, ketika datang ke rumah Tuhan, itulah sesembahan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak boleh kita datang ke rumah Tuhan,
tidak membawa apa-apa. Saudara harus membawa sesembahan. Itulah persembahan. Padahal janda ini sudah nggak punya apa-apa lagi. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi persembahan, kita berkelimpahan, saudara, itu nggak rasa. Itu bukan persembahan, itu ya biasa aja kita ngasih. Tapi persembahan yang betul-betul di hadapan Tuhan, ketika ada darah menetes. Ketika kita sebenarnya perlu, tetapi kita memberikan, berbagi untuk Tuhan. Haleluya, itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar darah domba itu. Darah domba itu sangat-sangat penting. Saudara perhatikan ayat 7. Di sana berkata begini. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, darah domba itu dibubuhkan di tiang-tiang pintu, di ambang atas rumah di mana orang Israel tinggal. Itu menjadi tanda bagi orang Israel. Itu menjadi tanda mana rumah orang Israel tinggal dan mana yang bukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, darah domba itu tadi saya katakan sangat-sangat penting. Karena ini bicara keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berjalan-jalan di Mesir, kalau ada tanda darah itu, maut tidak ada di rumah itu. Tidak ada kematian anak sulung di rumah itu. Tapi kalau Tuhan menjumpai rumah yang tidak ada tanda darah anak domba itu, maka ada maut di sana. Anak sulung di rumah itu mati. Anak sulung binatang di situ mati. Semua. Saudara bayangkan. Pada saat itu ada kengerian, ada tangisan duka yang sangat menyayat hati. Karena ada bangkai di mana-mana. Ada kedukaan terjadi di mana-mana, di rumah-rumah orang Mesir. Itu tangisan yang sangat menyakitkan jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Darah domba itu sangat penting. Karena itu bicara keselamatan bagi orang-orang Israel. Bagi kita, darah Kristus Yesus Tuhan, anak domba Allah, anak domba Paskah, itu menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, anak domba Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 11 di situ dikatakan, perhatikan, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan, Tuhan Yesus adalah domba Paskah itu. Tuhan Yesus mati tepat di hari Paskah. Darahnya telah menyucikan dosa, bukan lagi satu rumah yang membawa kambing domba sebagai korban. Bukan. Tetapi kematian Tuhan Yesus menjadi korban untuk semua umat manusia. Umat manusia yang hidup di masa lalu, sekarang, sampai nanti. Kematian Tuhan Yesus sudah cukup menjadi korban sekali selama-selamanya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah. Darahnya menyucikan dosa saudara dan saya. Darahnya menyelamatkan kita daripada maut. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar, ada perjamuan kudus di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan ayat 14 sampai ayat 17 dan nanti saudara baca juga di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai ayat 58. Di sana menceritakan tentang pentingnya roti hidup.
roti dan anggur yang ada dalam perjamuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sangat-sangat penting bagi kita orang percaya. Karena firman Tuhan ini berkata di ayat 54, Injil Yohanes pasal 6, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti saudara lihat juga ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, kita belajar perjamuan kudus itu adalah sakramen yang luar biasa. Memberi arti kepada kita tentang keselamatan. Di saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur itu, kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Sehingga kita percaya seseorang yang ada Kristus Yesus Tuhan di dalam dirinya, dia orang percaya, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat yang datang dari Tuhan menyertai semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.